Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua, yaitu tentang peredaran darahku sehat. Mari perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan sebuah gambar kegiatan olahraga, yaitu olahraga pencak silat. Tanda bel istirahat berbunyi. Benny merasa gembira hari ini. Rasa gembiranya diungkapkan melalui sebuah pantun. Nah, pantun yang dibuat Benny adalah sebagai berikut. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, ini merupakan contoh pantun yang dibuat ini untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, berdasarkan pantun yang sudah dibuat Benny tadi, berikut merupakan ciri-ciri pantunnya. Yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, pantun bersajak AB. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pantun terdapat berbagai macam jenis. Berikut jenis pantun berdasarkan siklus hidup manusia. Ada 3, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun kanak-kanak berisi tentang sukacita, sedangkan pantun muda berisi perkembangan atau pergaulan, dan pantun tua berisi tentang nasihat. Nah, berikut contoh pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang bukan kepala, ayah pulang membawa oleh-oleh. Ini pantun anak-anak, ada sukacitanya. Berikutnya contoh pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, berteduh di gubuk tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda mampir ke rumah? Nah, ini tentang pergaulan. Yang berikutnya contoh pantun tua. Enak benar tinggal di batu jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar, agar cita-cita kelak tercapai. Ini berisi nasihat. Di baris ketiga dan keempat ada nasihat agar anak rajin belajar. Nah, dengan rajin belajar maka cita-cita bisa tercapai. Sedangkan untuk tangga nada minor, ciri-cirinya kurang bersemangat, bersifat sedih atau sendu, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La sama dengan A. Dan interval nadanya adalah 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Contoh lagu bertangga nada minor antara lain ada lagu Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga. Anak-anak, pada pembelajaran yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang peredaran darah manusia. Nah,
Selain manusia, hewan juga mempunyai peredaran darah. Sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata atau yang bertulang belakang, sama seperti manusia. Contoh hewan vertebrata antara lain ikan, katak, reptil, dan burung. Sistem peredaran darah hewan tersebut termasuk alat peredaran darahnya adalah jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah hewan itu ada dua macam, yaitu yang pertama peredaran darah terbuka. Nah, peredaran darah terbuka biasanya hewannya adalah serangga dan siput. Yang kedua, peredaran darah tertutup. Ini terdapat pada katak, ikan, reptil, dan burung. Gambar ini merupakan contoh peredaran darah terbuka. Peredaran darah terbuka ini merupakan darah keluar dari jantung dan mengalir melalui rongga tubuh. Tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung pun cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contohnya pada hewan belalang, ubur-ubur, dan siput. Berikutnya adalah ini gambar ikan. Nah, ikan itu peredaran darahnya adalah yang tertutup. Sistem peredaran darah tertutup bertekanan tinggi sehingga aliran darahnya deras. Ini karena peredaran darah tertutup dipompa dengan jantung sejati. Nah, dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung. Nah, dari jantung ke pembuluh kapiler. Nah, ada atrium dan ventrikel. Amati gambar berikut ini. Ini merupakan bagian jantung dari peredaran darah burung. Peredaran darah pada burung merupakan peredaran darah tertutup. Organ peredaran darahnya antara lain jantung, pembuluh darah arteri, dan pembuluh darah vena. Jantung burung terdiri dari 4 bagian, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Peredaran darah pada burung ini mirip dengan manusia. Nah, gambar ini merupakan peredaran darah burung. Peredaran darah burung merupakan sistem peredaran darah tertutup. Artinya, darah yang mengalir pada tubuh burung akan tetap berada dalam pembuluh darah yang ada di seluruh tubuhnya. Selain itu, ada sistem ganda, yaitu dalam satu proses mengalir dalam tubuh, darah di tubuh burung akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Sistem peredaran darah pada berbagai hewan, ada ikan, ada amfibi, ada reptil, dan apes serta mamalia. Pada ikan, Pisces, ada 2 macam, satu atrium dan satu ventrikel. Nah, ruangan jantung menjadi 2, yaitu serambi dan bilik. Jantungnya terletak di dekat insang. Darah akan dipompa melewati pembuluh yang ada di perut menuju insang. Nah, di dalam insang itu terjadi pelepasan karbon dioksida dan pengikatan oksigen. Sedangkan pada amfibi, jantungnya terdiri dari 3 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, dan sebuah bilik. Peredaran darahnya dimulai dari masuknya darah yang mengandung oksigen dari paru-paru masuk ke serambi kiri, sedangkan darah yang mengandung karbon dioksida masuk melalui serambi kanan. Dari serambi maka akan masuk bilik, sehingga terjadi percampuran antara darah yang mengandung oksigen dengan yang mengandung karbon dioksida. Sedangkan pada reptil ada 4 ruang, yaitu 2 bilik dan 2 serambi.
Di ventrikelnya, sekatnya tidak sempurna. Di biliknya itu tidak sempurna sekatnya. Nah, berbeda dengan burung atau aves dan mamalia. Ada 4 ruangan, yaitu 2 bilik dan 2 serambi. Sedangkan kelebihannya sekatnya sempurna. Anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk tugas hari ini, nanti Bu Guru kirim di Classroom. Silahkan kalian kerjakan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini, anak-anak. Terima kasih. Dan ingat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Berkah dalam.